Oke, jumpa lagi di Jaga Review TV. Di kesempatan kali ini, saya udah kedatangan smartphone terbaru dari Samsung. Ini adalah seri A-nya yang adik-adiknya dari seri A71 dan A51. Ini adalah Samsung Galaxy A31. Oke, Galaxy A series itu merupakan seri kelas menengahnya dari Samsung ya, teman-teman. Tapi di seri menengahnya ini Samsung juga merilis 3 smartphone A series yang berbeda. Jadi yang pertama mereka rilis itu adalah A51 yang seri menengahnya, A71 seri menengah atasnya, dan ini adalah adiknya serinya A31 yang untuk menengah ke bawahnya. Tapi walaupun ini adalah adiknya dari A71 dan A51, apakah kemampuannya sejauh itu bedanya? Mari kita lihat review singkat berikut ini. Oke, mungkin awal-awal kita lihat dari isi boxnya dulu ya. Ini isinya ada apa aja sih di Galaxy A31 ini? Yang pertama tentunya ada unitnya. Terus kita juga dapat clear case-nya yang bening ini. Kemudian juga ada charger 15 watt dan ada kabel USB-C dan dapat earphone juga di sini. Ada SIM tray ejector dan ada dokumen juga di sini. Tapi sayangnya tidak ada screen protector ya di sini, jadi nggak terpasang dari pabrikan. Dari segi desain bodinya ini udah mirip banget sama kakak-kakaknya yang A51 dan A71. Sekarang bahkan flagshipnya pun desainnya kayak begini-begini juga, jadi masih mirip, udah ciri khas Samsung banget lah ini. Dan untuk pilihan warna yang resmi masuk Indonesia itu adalah Prism Crush Black, Prism Crush White, dan Prism Crush Blue. Yang di tangan saya kali ini adalah yang Prism Crush Blue. Untuk materialnya sendiri, ini menggunakan bahan yang Samsung sebutnya itu sebagai glass stick. Dari sisi bodinya, ini dimensinya ini adalah 159,3 kali 73,1 kali 8,6 mm. Jadi ini bodinya ini tipis ya teman-teman, termasuk tipis dan digenggamnya itu enak banget. Untuk beratnya sendiri ini 185 gram, termasuk kategori yang cukup ringan, jadi di bawahnya juga enak. Kemudian dari sisi-sisinya nih, kita bisa lihat pertama dari sisi kanannya dulu nih. Dari sisi kanannya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume. Lalu di atasnya ini ada mikrofon, cuma ada mikrofon di sini. Lalu di sebelah kirinya ini ada SIM tray. Nah, SIM tray-nya ini bentuknya unik nih teman-teman. Dan ini triple slot ya, jadi bisa menampung 2 SIM dan 1 micro SD. Nggak perlu pilih. Dan kita lanjut ke bawahnya, ada audio jack di sini. Ada USB Type-C, ada mikrofon lagi, dan ada grill speaker. Dan speaker ini mono ya teman-teman, jadi bukan stereo speaker, speakernya hanya keluar dari bagian bawah ini aja. Oke, kita lanjut ke bagian layarnya. Di layarnya ini kita lihat ada selfie kamera nih di atasnya ini, di dalam notch-nya. Dan di atas ini ada earpiece untuk nelpon. Jadi ini speakernya mono ya teman-teman, bukan stereo. Yang di atas ini hanya untuk nelpon aja. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di bagian layar ini ada yang ngerasa gelisah gitu, lihat bagian dagunya kok agak tebel dan bagian jidatnya ini agak lebih tipis, kok nggak seimbang gitu ya. Saya juga ngerasain seperti itu, jadi yang saya lakukan adalah saya matiin notch-nya. Jadi bisa dimatiin lewat sini, seperti teman-teman lihat, di bagian display, terus ada advance, teman-teman bisa ilangin cutout-nya. Dan Samsung ini cukup pinter ya dalam menangani notch ini. Jadi notch itu, seisi status bar itu pindah ke bawah. Dan yang menariknya, ketika notch-nya dimatiin, di sudut-sudutnya itu menjadi melengkung, membuat bentuknya itu simetris bagian atas dan bawahnya. Kan ada tuh beberapa smartphone ketika notch-nya dimatiin, dia malah kotak atasnya, bawahnya malah bulat. Kalau ini dia simetris. Lalu untuk spesifikasi layarnya, ini layarnya berukuran 6,4 inci dan sudah menggunakan panel Super AMOLED. Ya, Super AMOLED teman-teman. Dan ini desainnya adalah Infinity U Display. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang kakak-kakaknya pakai, di mana A51 dan A71 itu menggunakan Infinity O Display. Sedangkan di sini dia masih menggunakan Infinity U Display. Untuk resolusinya ini sudah Full HD+, 2400 x 1800 pixel. Dan karena ini menggunakan layar Super AMOLED, dia bisa menggunakan fingerprint di dalam layar atau kita sebutnya in-display fingerprint. Oke, kita lanjut ke spesifikasi jeroannya nih. Jadi SoC-nya ini menggunakan MediaTek P65. Ini adalah MediaTek dengan fabrikasi 12 nanometer. Dan konfigurasinya ini menggunakan 2 kali Cortex A75 dengan kecepatan 2,0 GHz dan 6 kali Cortex A55 dengan kecepatan 1,7 GHz. Untuk RAM yang digunakan, dia sudah menggunakan RAM 6 GB dan storage-nya itu 128 GB. Jadi ini kalau teman-teman mungkin ingat tahun lalu itu kan rata-rata 464 ya. Jadi Samsung tahun ini sudah mengupgrade storage-nya 2 kali lipat lebih besar. Jadi teman-teman bisa menyimpan data lebih banyak lagi di sini. Dan menariknya ini ada di baterai nih. Jadi di bodi yang tipis ini,
baterainya itu jumbo ya teman-teman. Ini menggunakan baterai 5000 mAh. Untuk OS-nya dia sudah Android 10 out of the box dan dia sudah menggunakan One UI 2.1. Untuk sensor dia lengkap, ada accelerometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, light sensor, dan virtual proximity sensing. Oke, untuk konektivitasnya ini masih 4G ya teman-teman. Jadi jangan berharap 5G di smartphone ini. Untuk Wi-Fi-nya dia bisa 2,4 atau 5 GHz. Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Dan yang menariknya ini adalah sebuah upgrade dari A30 tahun lalu teman-teman. Di mana di A31 ini udah ada NFC-nya. Jadi mungkin teman-teman yang pengguna e-money ini dengan A31 ini sudah bisa scan saldo. Dari sisi security, dia sudah menggunakan fingerprint under display. Jadi seperti teman-teman lihat tadi fingerprintnya di layar dan kecepatannya oke lah. Mungkin bukan yang paling cepat, tapi udah cukup reliable, udah bisa digunakan. Dan juga face unlock. Kemudian dari sisi security, ini juga ya spesialnya dari Samsung. Samsung memiliki namanya Samsung Knox, di mana dia punya lapisan security lebih untuk menjaga data-data kalian supaya lebih aman lagi, supaya tidak mudah dihack atau datanya tidak mudah bocor. Ini adalah salah satu fitur keamanan andalanya Samsung. Jadi mungkin teman-teman yang pengguna Samsung bisa lebih tenang dalam memakai smartphone-nya, jadi nggak takut datanya kenapa-napa. Oke, kita lanjut ke spesifikasi kameranya. Kameranya ini udah menggunakan setup quad kamera ya teman-teman. Jadi ada 4 kameranya. Yang pertama kameranya itu ada yang di atas ini ada 5 megapiksel dengan f2.4. Ini adalah depth kamera untuk membantu efek bokeh. Kemudian di bawahnya ada kamera utamanya yang beresolusi 48 megapiksel dengan f2.0. Dan di bawahnya lagi ada ultra wide kamera dengan sudut pandang 123 derajat. Ini khas Samsung ini saya suka. Jadi ultra wide itu lebar teman-teman. Dengan f2.2 di sini. Dan tidak lupa kamera kekinian adalah kamera makro. Jadi di A31 ini ada kamera makro 5 megapiksel f2.4. Oke, mumpung lagi bahas kamera, kita langsung aja lihat hasil tes kameranya berikut ini. Oke, jadi ini adalah perekaman video di kamera selfie-nya Samsung Galaxy A31. Ini saya setel di resolusi Full HD 30 fps. Jadi di sini kita juga pengen lihat nih, kalau kalian pengen pakai smartphone ini untuk vlogging gitu misalnya. Jadi kan mesti punya kualitas audio yang bagus nih. Jadi ini saya pakai mikrofon bawaan Samsung Galaxy A31. Saya nggak pakai audio eksternal. Jadi buat lihat nih, Samsung Galaxy A31 ini mikrofonnya udah cukup bagus atau belum. Kalau kalian mau pakai untuk konten vlogging gitu misalnya. Jadi gimana suaranya, bagus atau enggak? Silahkan komen di bawah ya. Kemudian dari segi stabilizer, sayangnya memang dia belum mendukung IIS, jadi jalannya emang mesti hati-hati banget. Oke, kemudian untuk kamera utamanya, resolusinya hanya maksimum di Full HD 30 fps aja, belum bisa 4K ya. Tapi hasilnya kurang lebih seperti ini. Warnanya saya lihat sih udah cukup oke ya. Kemudian menariknya juga di kamera ultrawide-nya juga bisa untuk video, sama-sama Full HD 30 fps. Cuman yang membedakan dia dengan flagship-flagshipnya Samsung itu, ini dia nggak bisa langsung pindah-pindah pas lagi ngerekam ya. Jadi kalau kalian pengen pindah dari ultrawide ke kamera utamanya yang wide yang biasa, itu mesti dimatiin dulu, nanti baru rekam lagi. Oke, dari segi kestabilan memang belum mendukung IIS dia. Jadi kalau teman-teman lihat di layar pasti masih agak goyang. Jadi kalau pengen pakai untuk video memang mesti lebih ekstra hati-hati, nggak bisa terlalu goyang. Oke, dari segi foto seperti biasa smartphone Samsung itu kalau soal menghasilkan foto itu cukup bagus ya teman-teman, terutama dari segi warna. Jadi seperti teman-teman lihat di foto berikut ini pakai kamera utamanya, dan yang saya senang itu kalau di Samsung itu dia paling tidak warna kamera utama dan kamera ultrawide itu mendekati. Jadi nggak terlalu jauh beda antara warna kamera utama dengan ultrawide-nya. Untuk selfie bagus seperti biasanya, cuman saya pribadi agak kurang sereknya itu walaupun beautify-nya udah dimatiin gitu. Jadi kulitnya masih tetap terlihat mulus. Mungkin sebagian orang ada yang lebih suka seperti ini, tapi kalau saya jadi terasa kurang natural gitu. Karena aslinya wajah saya nggak semulus itu. Kemudian Samsung A31 ini juga punya lensa makro, jadi seperti kalian lihat nih kalau lagi foto bunga dari jarak yang sangat dekat itu bisa ya teman-teman, jadi lebih detail dan lebih close up fotonya. Oke, sekarang kita masuk ke performanya teman-teman. Seperti apa performa smartphone ini? Kita lihat dari ATUTU-nya berikut ini, ATUTU 7-nya dan ATUTU 8. Skornya lumayan ya, ATUTU 7-nya sekitar 130 ribuan dan ATUTU 8-nya di sekitar 160 ribuan. Untuk Geekbench 4, di single score-nya itu kita dapat skor 1682 dan multicore-nya 5015. Untuk Geekbench 5, single core-nya 349 dan multicore-nya itu 1682. Kemudian kita jangan lupa juga tes untuk kemampuan grafiknya menggunakan 3D Mark.
di mana dia akan menguji kemampuan grafisnya di smartphone ini. Dan di 3D Mark yang kita pakai itu adalah Slingshot Extreme. Kita dapat grafik skornya di 774. Kemudian ada juga GFX Bench, dan kita lihat di skor T-Rex 1080p off-screen itu 39 fps. Jadi sebenarnya untuk apa sih angka-angka benchmark ini gitu. Jadi ini adalah sebuah gambaran untuk performanya itu ada di kasta yang mana. Jadi seperti teman-teman lihat, kalau skor seperti tadi berarti kita bisa simpulkan ini adalah performa di kelas middle to entry level. Jadi bukan yang paling kenceng, tapi juga bukan yang paling lambat juga. Ini untuk keseharian ini masih cukup kok teman-teman. Nah, nggak lupa kita coba juga gamingnya. Tadi itu benchmarknya, sekarang kita masuk ke pengujian real life performance-nya seperti apa. Jadi kita coba main game. Yang pertama tentunya PUBG Mobile. Untuk settingan default maksimum yang terbuka adalah Smooth Ultra. Tapi di PUBG M kali ini kita unlock Smooth Extreme-nya, karena kita pengen lihat kalau dengan limit atas 60 fps, dia bisa mendapatkan skor FPS seperti apa sih. Dan ternyata setelah kita mainkan, kita dapat skor di 30 sampai 35 fps. Ya, lumayan lah, masih playable. Dan untuk gyronya lancar, jadi aman di sini kalau teman-teman yang mau pakai gyro. Kemudian game selanjutnya kita coba juga AOV. Dan di AOV ini setting yang kita dapat adalah display quality di medium plus, HD display-nya ultra, dan sayangnya tidak ada setting high frame rate di sini. Jadi kalau tidak ada setting high frame rate, tentunya begitu kita jalankan hasilnya ya 30 fps aja, mentok gitu. Tapi lancar di 30 fps. Kemudian nggak lupa juga kita tes game yang kemungkinan besar pasti lancar di sini, dan ini juga game sejuta umat. Yang pertama kita coba tentunya Free Fire. Oke, untuk Free Fire setting yang kita gunakan bisa teman-teman lihat di layar berikut. Jadi kesimpulannya kurang lebih rata kanan lah ya. Dan FPS yang kita dapat itu adalah sekitar di 27 sampai 30 fps. Jadi udah emang enak banget sih main Free Fire di smartphone ini. Kemudian untuk game selanjutnya, game sejuta umat lainnya adalah Mobile Legends. Jadi kita pakai setting high frame rate mode-nya on, dan kita dapatkan skor di 38 sampai 45 fps. Mantap ini. Oke, mungkin kalau ada yang nanya, Honkai Impact 3 kita tes gak? Kita tes, cuman kita sih nggak gitu menyarankan untuk main Honkai Impact 3 di sini karena agak berlebihan ya teman-teman. Nah, tadi itu gamingnya, sekarang kita tes baterainya. Dengan baterai 5000 mAh ini, dia sawet apa sih? Jadi biasa kita tes itu selalu dengan menggunakan video playback, di mana kita nyetel video terus-terusan sampai dia mati. Dan hasilnya untuk video playback adalah 22 jam 34 menit. Ini suatu hasil yang bagus untuk baterai 5000 mAh. Bahkan ini lebih awet daripada kakaknya yang A51 yang 4000 mAh gitu. Dimana dia hanya sekitar 17-18 jam, di sini dia bisa sampai 22 jam, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke chargingnya dengan baterai 5000 mAh dan charger 15 watt. Apakah lama banget ngecasnya? Ternyata nggak juga. Jadi hasil tes kita adalah kita bisa mendapatkan dari 0 sampai 100 itu hanya dengan 2 jam 16 menit. Oke, nggak lupa juga kita tes pengujian-pengujian ekstra seperti misalnya Netflix. Apakah nonton Netflixnya enak di sini? Dan kita cek pakai DRM Info, dia sudah L1. Artinya kalau teman-teman pelanggan Netflix bisa nonton dengan resolusi HD di sini, aman. Kemudian nggak lupa juga kita tes touch delay-nya. Dan untungnya kalau di Samsung itu layar sih selalu aman sih biasanya. Jarang terjadi semacam kasus touch delay gitu, di mana inputnya itu agak terlambat dari pas kita sentuh layarnya. Dan di sini kita tes pakai real drum, dan teman-teman bisa lihat hasilnya berikut ini. Jadi teman-teman bisa lihat di real drum tuh aman ya. Jadi touch delay-nya itu bukan masalah untuk di handphone Samsung. Untuk HDR video, sayangnya di HDR video ini Samsung belum support. Jadi kalau teman-teman buka YouTube, cari HDR video, lalu dicek di setting resolusinya itu belum muncul HDR-nya. Artinya dia belum bisa untuk play video HDR. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebenarnya apa sih yang kurang dari sini? Kalau saya pribadi, kalau boleh milih-milih banget ya, sebenarnya ini yang saya komplain paling performanya yang terlalu biasa di 2020. Tapi dari segi kelebihannya, sebenarnya ini smartphone yang menarik teman-teman. Kenapa? Karena ini smartphone yang oke di sektor-sektor basicnya. Jadi untuk all-rounder lah, untuk smartphone all-rounder ini oke. Dimana misalnya dia udah pakai layar Super AMOLED. Ini layarnya bagus teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah pakai layar Super AMOLED, terus settingnya dipakai yang Vivid, pasti kalau udah pindah ke layar lain tuh agak beda teman-teman. Kalau udah ketagihan AMOLED tuh beda deh. Kemudian baterainya juga awet, tadi ini 5000 mAh juga. RAM-nya gede, storage-nya gede, 128GB tadi, RAM-nya 6GB. Di mana generasi sebelumnya itu hanya 464. Di sini artinya teman-teman bisa pasang sosial media atau multitasking dengan enak di sini.
Kemudian nggak lupa upgrade-nya NFC. Akhirnya di A31 ini kita mendapatkan NFC, jadi nggak ketinggalan nih teman-teman. Dan kelebihan yang lainnya adalah dia punya Samsung Knox. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu khawatir akan keamanan data kalian karena Samsung menjaminnya dengan Samsung Knox. Oke, dan kelebihan lainnya adalah kameranya yang lumayan oke. Dan ini adalah salah satu opsi smartphone yang serba cukup di sektor-sektor utamanya. Kemudian kalau kita lihat-lihat lagi nih, sebenarnya ini cocoknya untuk siapa sih smartphone ini tentunya. Karena kan tiap smartphone tuh ada segmentasi marketnya. Jadi setelah kita lihat-lihat, jadi sebenarnya ini smartphone ini cocok untuk yang kebutuhannya sekedar sosial media aja, atau yang butuh multitasking, yang butuh baterai lama, dan tentunya ini cocok untuk fansnya Samsung. Dimana kalau milih HP harus Samsung. Kemudian untuk harga, Samsung merilis Samsung A31 ini dengan harga 4.199.000. Tapi katanya nih, kalau kalian cari di toko-toko online atau di toko-toko lain itu bisa mendapatkan harga lebih murah. Saat peluncuran Samsung Galaxy A31 ini, Samsung sendiri juga gencer banget bilang kalau smartphone ini ditargetkan untuk generasi Z. Jadi mungkin untuk ABG-ABG baru nih yang belum pernah merasakan smartphone Samsung sebelumnya. Jadi kalau kalian mungkin baru pertama kali pengen nyobain smartphone Samsung, ini juga bisa menjadi opsi yang bisa kalian pertimbangkan. Oke, sekian dulu video ini. Saya Chris dari Jagat TV TV.